Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas ya perbedaan spek atau mungkin lanjutannya, bagaimana sih cara membedakan antara ubi yang segar atau yang sudah layu, atau mungkin spesifikasi lainnya ya. Ada yang selalu bertanya-tanya, ini berapa lama layunya, kekuatannya berapa lama, terus bagaimana cara ngebedainnya. Nah, mungkin kali ini saya akan bantu menjawab ya. Mungkin ini juga yang saya tahu selama ini saat dari SMA ya, SMA kelas 2 atau kelas 1, mungkin kelas 1 SMA saya udah berjualan ubi Cilembu ya, atau mungkin kalau ke belakangnya dari SMP lah, mungkin itu cuma ngebantu orang tua. Nah, mungkin saya terjun langsung itu dari kelas 1 SMA sekitar 2014 ya. Saya terjun langsung ke ubi. Mungkin ada beberapa sedikit pengetahuan saya. Nah, di sini ini mohon maaf ya, kuku saya hitam-hitam karena lagi nyortir. Nah, di sini itu ada ubi yang segar. Nah, seperti ini. Ini ubi yang masih segar, ini baru 1 atau 2 hari panen ya, seperti ini. Ini kulitnya itu mengkilap. Nah, seperti ini ya. Ini masih keras tuh, masih keras banget, gak ada lentur-lenturnya tuh. Ini sampai saya ditenagain tuh, ini masih keras. Nah, ini berapa lama nih masa pelayuannya? Nah, untuk masa pelayuan normal itu sekitar 1 mingguan lah. 1 minggu ini udah layu. Nah, itu jangka 5 hari memang bisa di open, tapi belum maksimal gitu. Nah, bagaimana setelah 1 minggu ke depan? Nah, itu tahapan ubi yang akan layu. Nah, bagaimana dengan 2 minggunya ke umur ubi yang 2 minggu ya setelah pasca panen, itu tetap layu. Nah, akan tetapi penyusutannya lebih agak banyak gitu ya, agak banyak gitu. Mungkin dari 50 kilo itu, ini kan pengetahuan saya gitu ya. Kalau untuk ubi dalam suhu ruangan itu sekitar ketahanannya itu 1 bulan ya, 1 bulan, bahkan bisa lebih juga, insya Allah gitu, tahan gitu, asalkan mungkin kita pilih-pilih dalam kualitasnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, ubi juga banyak karakteristiknya gitu. Ada yang mungkin seperti ini gampang layunya. Karena apa? Karena dia ini belang sapi gitu ya, belang sapi, atau mungkin biasa disebut lelemengen gitu ya kalau di sini. Nah, kenapa ini bisa terjadi gampang banget pelayuannya? Nah, ini itu saya lupa lagi ya, ini semacam, nah ini plek hitam ini semacam kena virus, tapi bukan virus yang nggak bisa dimakan seperti lanas gitu. Ini bisa, ini lebih manis bahkan seperti ini tuh. Nah, pokoknya ini tuh lebih banyak kandungan gulanya. Nah, hasil dia lebih singkat ya masa pelayuannya itu. Nah, balik lagi, kalau ubi yang seperti ini itu gampang juga busuknya gitu. Maka dari itu kita lebih mempercepat yang ngopen itu, yang pelayuannya seperti ini gitu. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana Bang karakteristik yang ubi akan lama gitu ya masa pelayuannya? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kenapa itu tetap dimasukin? Karena ini bakal bisa di open, bagus juga sama seperti ini. Akan tetapi ini bisa dibilang ya sama seperti ini. Nah, ini tuh kulitnya itu double. Nah, jadi lambat gitu masa pelayuannya itu. Tuh.
Oh, nah seperti ini tuh. Ini kalau bahasa Sundanya mah ini ngereng. Oh, tapi ini masih bagus gitu, di oven itu bisa gitu. Jangan kita lihat dari bentuknya aja kayak gini gitu, tapi ini tetap manis, bisa dikonsumsi gitu. Nah, kelanjutannya gimana dengan spek TO? Nah, spek TO itu seperti ini. Nah, ini spek TO. Nah, ini spek TO ukuran 8 sampai 12 biji. Nah, seperti ini biasanya TO seperti ini. Untuk TO. Nah, kalau yang tadi ini AB. Nah, itu AB atau super seperti ini. Ini dari tergantung request ya. Kalau untuk yang AB dari 2 sampai 7 biji lah paling kecil itu. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, kembali lagi. Nah, kembali lagi ya ke obrolan. Nah, kenapa saya gitu ya jarang menyarankan spek TO? Bukannya kenapa-napa ya, kalau mungkin kalau untuk pemula ini rentan sekali penyusutannya, itu bisa sampai 40% ya, atau mungkin 50% bisa jadi. Tapi jarang lah kalau yang sampai 50, ya paling mungkin di mentoknya itu 40%-an lah ini penyusutan itu, dikarenakan ukurannya itu kecil. Nah, dikarenakan ukurannya itu kecil, jadi penyusutannya juga lebih besar gitu. Nah, ini untuk masa pelayuannya juga lebih pendek gitu, masa pelayuannya juga. Nah, saya jarang ya kalau seperti ini. Misalkan ya ada pesanan dari luar pulau ya, misalkan ke Kalimantan. Nah, saya jarang menyarankan spek TO yang seperti ini, karena mungkin di perjalanan juga itu bakal terjadi penyusutan gitu. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, mungkin segitu dulu vlog singkat kali ini. Terima kasih banyak atas yang sudah menonton. Semoga rezekinya selalu dimantapkan dan selalu disehatkan. Amin ya rabbal alamin.